Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya. Dan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang Facebook Ads performance goal ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang iklan di Facebook Ads ya, khususnya para pemula nih, kalau misalkan di Facebook nih. Jadi kalau misalkan dulu bikin campaign kan kita mengenal ada 3 kategori itu iklannya. Ada awareness, kemudian consideration, end to engagement, dan konversi. Tuh masing-masing kategori kan ada tuh muncul ya. Nah, kalau sekarang kan tampilannya kayak gini. Nah, apalagi yang baru main tahun-tahun ini nih pasti nemunya kayak gini nih. Kalau yang udah lama dulu pasti enakan yang dulu sih sebetulnya ya. Oke, jadi performance goal ini memang ada sedikit perbedaan ya dari dulu itu performance goalnya itu nggak terlalu ditonjolin ya. Nah, jadi di sini kita objektifnya itu ada 6 ya. Ada 6. Dulu banyak. Tapi sebetulnya ini rangkuman sih, karena mungkin rata yang dipakai itu hanya ini ya. Nah, jadi kita mulai dari awareness dulu deh ya. Nah, awareness ini jadi lebih kepada kita membuat orang aware atau kenal dengan brand kita. Nah, di iklan awareness sendiri ya, jadi kalau misalnya teman-teman ingin menjangkau atau mengenalkan brand baru nih, cocok menggunakan awareness. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di awareness saat membuat iklan awareness, di sini kita akan menemukan performance goal itu ada banyak ya. Nih. Jadi ada sekitar 5 performance goal ya. Performance goalnya itu ada sekitar 5. Jadi kalau misal performance goal tuh kayak dulu tuh ad delivery lah ya. Nah, kita cek satu-satu deh ya. Ini penting banget karena buat teman-teman yang main awareness gitu ya, tujuannya pasti satu metrik ini penting. Apa itu? Nah, di sini kita akan menemukan, kita bahas dulu satu dulu deh. Jadi ada goalsnya untuk memaksimalkan reach gitu ya. Jadi untuk menjangkau orang-orang ya baru gitu ya. Setiap hari itu baru gitu ya. Setiap hari minimal satu tuh ngelihat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu memaksimalkan angka impresi. Angka impresi itu ya orang setiap hari itu akan maksimal ngelihat, bisa jadi 1 kali, 2 kali orang yang sama gitu ya. Tapi kalau untuk nge-reach itu bisa jadi beda terus ya, apalagi daily unique reach. Nah, kemudian yang ketiga ada ad recall. Nah, ini salah satu tujuan metrik yang menjadi indikator sukses enggaknya iklan awareness nih yang dipakai. Rata-rata orang-orang pro itu menggunakan ad recall ya untuk indikatornya. Jadi seberapa besar sih orang mengingat brand kita. Nah, biasanya itu bentuknya kayak survei lah, kayak pertanyaan gitu lah. Gitu ya yang dilakukan Facebook sendiri itu. Lalu kemudian ini ada goalnya itu kalau misalnya bentuknya video ya. Jadi true frame 15 detik. Kemudian selanjutnya ini video viewsnya 2 detik ya atau lebih. Jadi sekitar ya 50% ya. Nah, jadi teman-teman kalau ini lebih ke jenis kontennya lah ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin pakai yang ini, kalau ingin tiap hari baru ya gunain yang reach ya. Kalau misalnya teman-teman memang udah punya target audience, kita custom audience, gunain yang ini aja buat memperkuat brand kita. Tapi kalau misalnya ingin lebih dalam lagi, gunain yang ad recall, karena ad recall ini akan menunjukkan seberapa kuat sih brand kita dikenal atau diingat sama orang lain. Nah, kita ulas lagi ya, barangkali ada yang lupa gitu ya, apalagi yang baru-baru ini biasanya iklan pengennya langsung sales gitu, tapi tidak mau kenalan dulu dengan setiap menu-menu yang ada di dalam Ads Manager sendiri. Baik, untuk selanjutnya kita nanti akan bahas dari sisi performance goal yang sisi interaksi. Jadi kita ada 5 kan ya. Nanti kita akan bahas masing-masing. Oke, sementara itu dulu. Buat teman-teman yang punya pertanyaan atau ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa di like ya.
kemudian di follow juga supaya teman-teman nggak ketinggalan, biar nanti konten-kontennya selalu ada tampil di beranda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.